Malam dalam Silent Night, debut film panjang dari sutradara dan penulis naskah Camille Griffin, tidak selamanya malam yang sunyi. Ensemble cast yang memerankan berbagai tipe karakter keluarga membuat film ini seperti kisah liburan Natal dengan warna komedi yang kental. Malam barulah menjadi senyap tatkala bencana yang melatar belakangi dunia mereka semakin mencuat seiring durasi bergilir. Keluarga dan para sahabat yang kita lihat ini akan mati selepas malam itu, beserta semua orang lain di seluruh dunia. While tone komedi dan kesuraman nasib yang mereka jemput dengan konsen sepenuh hati tersebut memang kerap bertabrakan, membuat film ini tidak lagi berjalan seimbang yang diniatkan. Namun jika kita melihat ke belakang lebih jauh lagi, kita akan menyadari bahwa Griffin tidak membuat film ini sebagai sajian untuk kita merenungi kematian, dan bahkan tidak juga untuk merenungi kekudusan malam Natal. Melainkan Silent Night dihadirkan sebagai cemoohan terhadap masyarakat yang penakut dan pemerintah mereka yang suka memberikan informasi yang salah. Natal mungkin memanglah salah satu occasion yang paling luas untuk dijadikan latar cerita film. Kita telah menonton beragam jenis genre bermunculan dari tema hari Natal. Film Silent Night ini membuktikan itu dengan actually menggabungkan komedi dengan genre bencana atau kiamat. Musik-musik Natal yang festif yang berputar di awal akan digantikan dengan alunan yang lebih dramatis. Drama keluarga kemudian diakhiri dengan twist yang membuat cerita menjadi kelam. Nell dan suaminya mengundang sahabat dan kerabat mereka untuk merayakan malam Natal. Film ini dibuka dengan kesibukan di pagi hari yang digambarkan dengan sangat kocak, hampir seperti comically. Kita melihat sang suami berlarian di halaman mengejar ayam-ayam. Art, si putra sulung yang lagi motongin wortel, gak sengaja mengiris jarinya saat kaget mendengar kegaduhan ayahnya di luar. Sementara Nell, juga anak bungsu mereka yang kembar, sibuk melakukan hal lain di rumah. Kita juga diperlihatkan para tamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Nell. Karakter-karakter tamu itu tak kalah ajaibnya. Ada istri pesolek yang clearly naksir sama sahabat mereka, sementara suaminya yang cupu nggak nyadar. Mereka punya anak perempuan yang sikapnya ngebos abis. Ada juga pasangan lesbian. Ada juga pasangan yang jarak umurnya cukup jauh, yang actually si cewek adalah outsider dari kelompok mereka. Ketika nanti akhirnya mereka semua berkumpul, kita akan notice ada kejadian seru apa yang melatar belakangi relationship mereka semua. Tapi yang paling penting diperhatikan dari semua itu adalah suasana. Betapa Camille Griffin membangun suasana yang awkward yang sebenarnya berlaku dua lapis. Bukan saja canggung karena rahasia hubungan para karakter yang diungkap, yang mengejutkan bahkan bagi mereka sendiri, namun juga canggung karena kumpul-kumpul mereka yang seharusnya merayakan momen Natal dan kebersamaan itu tidak benar-benar terasa seperti sesuatu yang dirayakan, melainkan sesuatu yang mereka paksakan diri untuk merayakan, karena momen ini adalah kesempatan terakhir mereka bersama. Griffin menyelimuti cerita komedi ini dengan perasaan dreadful dari pengungkapan bahwa dunia yang dihidupi karakter-karakter ini sedang dalam bahaya yang bahkan lebih berbahaya daripada pandemi corona kita. Ada pusaran awan gas raksasa di luar sana, membunuh setiap makhluk hidup yang ia lalui. Maka pemerintah menyuruh para ilmuwan membuat pil yang bisa membuat orang mati dalam keadaan seperti tidur, seperti tidak menyakitkan. Obat tersebut lantas dibagikan kepada masyarakat yang terdata, kecuali gelandangan dan imigran gelap yang nggak kebagian karena nggak ada datanya. Obat tersebut dikonsumsi sebagai alternatif dari mati menderita. Nah inilah nasib yang tentu saja juga dipilih oleh Nell dan keluarganya dan sahabatnya. Mereka memilih itu ya karena lebih gampang dan karena pemerintah menyuruh seperti itu. Konflik datang dari Art, si putra sulung, yang meragukan keputusan tersebut, yang menyebut usaha mereka sama saja seperti bunuh diri sia-sia, bahwa mestinya ada cara lain. Bahkan Art menantang keputusan tersebut dengan mengangkat bahwa pemerintah dan para ilmuwan bisa saja salah. Silent Night seharusnya lebih berkutat di konflik ini. Karena di bahasan inilah kita baru merasa benar-benar relate dan peduli sama para karakter. Pembangkangan Art menjadi menarik karena yang ia sebutkan memang sangat relevan. Mengapa percaya begitu saja? Mengapa kita menyerah dengan cepat? Pihak orang tua Art pun memberi argumen yang cukup menarik, bahwa mereka nggak tega membiarkan Art dan saudaranya mati menderita karena gas. Jadi lebih baik mati bunuh diri, mati yang udah dijamin oleh pemerintah tuh nggak menyakitkan.
Tapi tidak pernah ada usaha pembuktian. Kita nggak lihat ada yang membuktikan bahwa gas itu benar-benar berbahaya ataupun obat tersebut benar-benar manjur gitu. Mereka menerima saja karena saking takutnya. Ketika Art nantinya menghirup gas dan mulai kejang-kejang, ayah dan ibu dan saudara-saudaranya langsung menenggak pil mereka tanpa mengecek nadi Art atau membuktikan Art tersebut benar-benar telah tiada gitu. Nah, bahasan ini relevan karena seperti keluarga Art itulah masyarakat terasa terlalu takut, terlalu reaktif, sehingga mudah dikendalikan dan tertipu hoax serta berita palsu. Bahkan, masyarakat terlalu takut untuk berjalan di luar arus. Namun naasnya, menjadi seperti Art di tengah lingkungan begitu justru juga berbahaya. Inilah yang disampaikan oleh film Silent Night. Setelah Thomasin McKenzie di Old dan The Last Night in Soho, lalu Archie Yates di Home Sweet Home Alone, kini giliran Roman Griffin Davis yang kebagian film sendiri. Aku senang alumni Jojo Rabbit terus dapat kesempatan menggali kemampuan akting. Dan memang si Roman Griffin yang jadi Art menonjol dibandingkan bahkan Keira Knightley yang jadi ibunya di film ini. Yang dijual oleh film sebagai tokoh utama. Simply karena Art adalah salah satunya karakter yang beneran menarik. Karakter-karakter lain, termasuk karakter si ibunya tadi, hanya punya gimmick komedi. Mereka tidak punya motivasi ataupun urgensi yang manusiawi yang membuat mereka terflash out sebagai karakter. Suami yang boring, istri yang mentel, anak yang kasar. Kupas mereka dari semua itu dan berakhirlah sudah, tidak ada apa-apa di baliknya. Naskah bergantung kepada siapa sih mereka sebenarnya kepada satu sama lain, bagaimana hubungan mereka sebelum momen cerita ini berlangsung. Kita diniatkan untuk tertarik dengan semua itu, untuk tertarik mendengar obrolan dan konflik mereka yang berdasarkan kepada masa lalu mereka. Tapi semua itu terasa hampa, permasalahan mereka nggak pernah benar-benar baru ataupun terasa menarik. Art sebenarnya juga sama, gimmick komedinya yang dicuatkan. Dia juga suka berkata kasar, melawan orang tua. Komedi situasi yang sepertinya dipantik dari bagaimana seorang anak bertindak ketika dia tahu ini hari terakhirnya. Tapi deep inside, Art adalah anak baik dan cerdas. Karakter di balik gimmick komedinya itulah yang akhirnya berresonansi dengan kita, yang akhirnya mengangkat derajat karakter ini dibandingkan yang lain. Dan actually mengangkat film ini walaupun cuma sedikit. Aku nggak bilang Griffin ini berhasil menghantarkan mixed tone, menyimbangkannya sehingga Silent Night jadi tontonan yang enak. Walaupun dia berhasil mencuatkan perasaan canggung yang mencerminkan sensasi impending doom yang menyelimuti karakter-karakternya, tapi keseluruhan film ini tidak bekerja dengan demikian efektif, tidak pernah terasa seimbang. Tone cerita yang dirancang itu sebenarnya justru saling menabrak, dan tidak dengan dampak yang bagus. Kita tidak bisa tertawa melihat karakternya, karena nggak lucu. Sementara juga tidak bisa benar-benar khawatir, karena dua hal. Pertama, kita tidak mengkhawatirkan mereka yang sudah siap mati. Kedua, karena film masih terus menyelipkan reaksi-reaksi komedi bahkan ketika sudah waktunya untuk menjadi dramatis dan kelam. Kepada Art saja, yang paling dekat dengan tokoh utama sebenarnya yang dipunyai oleh cerita ini, kita susah untuk benar-benar peduli. Karena struktur ceritanya dibuat seperti itu. Ketika kita mulai inline dengannya, film malah membuat Art sebagai korban gas yang pertama di antara mereka. Mereka malah membuat Art yang katanya ingin mencari keselamatan sendiri lari dari rumah sehingga kena gas. Sangat aneh rasanya ketika kita harus ikut tertawa menyaksikan karakter berurusan dengan hubungan mereka, sementara kita berusaha memahami apa yang terjadi di latar di dunia mereka. Sementara kita berusaha mengerti kenapa mereka bertingkah kayak cult bunuh diri. Seharusnya yang dilakukan film ini adalah mengestablish dunia mereka terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa dikontraskan dengan sikap mereka yang berusaha rileks dan berkomedi ria dengan perkara relationship itu. Film ini sebenarnya sudah menghadapi tantangan cukup banyak dengan menghadirkan komedi, liburan Natal, dan horor. Menambahkan elemen twist terbukti membuat film jadi too much untuk Griffin. Padahal film ini punya pesan yang tak kalah penting, punya konsep penyampaian yang cerdas, dengan setup suasana yang membuat sesuatu yang seperti biasa menjadi unik. Mestinya film ini men-establish dunianya terlebih dahulu, baru fokus ke karakter, baru mengeluarkan perspektif mana yang jadi karakter utama. Membuat mereka lebih sebagai pion-pion simbolisme dengan pengembangan yang lebih clear, ketimbang sebagai suara-suara komedi saja. Karena reaksi-reaksi mereka atas ketakutan itulah yang menarik, bukan hubungan yang semakin mengada-ngada. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Silent Night. That's all we have for now.
Apakah menurut kalian Silent Night ini cerita yang tragis? Kenapa? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydearseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydearseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.